Halo teman-teman semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Janji-janjimu, imanku pun kuatkanlah firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung.
Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. We worship you, Jesus. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Saudara-saudara bagi Tuhan kita, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja di rumah. Selamat datang bagi kalian yang udah tuning in di Alpha Omega Church Teen Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, ataupun kalian mendengarkan bahasa yang asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Dan sekarang aku akan membawakan beberapa pengumuman untuk kalian. Untuk yang pertama, Teen Online Service ini kalian bisa akses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Jadi sekali lagi, Teen Online Service ini kalian bisa akses setiap hari Minggu di YouTube Alpha Omega Church setiap mulai jam 7 pagi. Jadi jangan lupa untuk selalu tuning in dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa diberkati bersama-sama. Lalu yang kedua adalah buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Jadi buat teman-teman, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan di Komsel kalian. Jangan lupa ajak kawan-kawan kalian untuk join bersama-sama di Komsel. Itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan, dan sekarang kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay healthy and God bless you all.
Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Dan juga nggak lupa mengucapkan welcome juga buat setiap kita yang baru mungkin pertama kalinya nontonin dan bergabung, join bersama di Teens Online Service kita. Dan mungkin juga beberapa yang udah lama absen atau udah ada kesibukan dan mulai lagi bergabung, welcome juga. Dan welcome juga buat yang selalu setia setiap minggunya nggak pernah absen. Nah, hari ini kita masuk di minggu yang kedua, ya kan, di bulan Desember yang selalu jadi favorit semua orang, ya kan. Nah, kita akan membahas mengenai topik yang menarik nih. Sama-sama mari kita katakan dope. 2, 3, dope. Sekali lagi yuk, mari kita sama-sama ucapkan 2, 3, dope. Dope itu apa sih artinya? Maksudnya bagus sekali, keren, dan lain sebagainya. Nah, karena hari ini saya ada pertanyaan nih buat setiap kita. Kira-kira kalau di bulan Desember itu kan biasanya kayak expecting Christmas gift or something like that gitu kan. Nah, kira-kira wishlist kalian apa nih? Apa nih? Mungkin ada yang mikir tentang I want a new phone, itu kan gadget yang baru. Entah mungkin itu handphone atau laptop, atau ada yang mikir mungkin punya I want a new bag. Kan ini mulai ya, sekolah-sekolah udah pada mulai ada yang onsite, hybrid gitu kan. Nah, mungkin ada yang mikir, I want a new bag. Atau mungkin juga mikir, at least kalau bisa lah, Desember ini atau tahun depan aku bisa punya kendaraan sendiri, ya kan. At least kemana-mana aku bisa punya kendaraan sendiri, bisa pergi sendiri dan lain sebagainya. At least ya lumayan lah, ya kan, kalau punya kendaraan sendiri. Atau mungkin juga lagi yang ada demen main games, ya kan, entah itu main Roblox, main gacha, main Mobile Legend, or anything, any kinds of game. Mungkin mikirnya kalau lagi suka banget main games, kalau bisa aku tuh bisa jadi top of the line, punya mungkin Robux yang banyak, poin yang banyak, pokoknya punya games yang achievementnya lumayan gitu loh. Nah, setiap kita punya wishlist masing-masing, ya kan? Di bulan Desember selalu mikirin tentang kado dan mungkin juga ada yang tukar kado, ya kan? Kalau tukar kado pasti expecting juga kayak something yang at least tuh berguna gitu loh buat aku. Nah, tapi memang walaupun kita tuh serumah, percaya apa nggak percaya tuh kita mengalamin. Walaupun kita tuh serumah, apalagi kita juga mungkin punya saudara kembar atau mungkin punya saudara. Bahkan wishlist kita itu serumah bisa beda-beda. Yang setuju kata yes. Beda-beda, aneh kan? Padahal katanya kembar kan, mukanya mirip dan lain sebagainya. Atau saudara, kan mirip banget, deket banget. Kok bisa sih wishlistnya itu beda-beda? Nah, karena setiap orang itu ternyata punya interest yang berbeda. Jadi kalau interestnya beda, kebutuhannya beda. Interestnya beda, apa yang diinginkan beda. Interestnya beda, jadi kepinginnya kadonya juga bisa beda-beda walaupun satu rumah. Nah, kadang kita bayangin ya, kalau jadi ortu kasihan juga ya. Misalnya nih, dalam satu keluarga punya 3 anak. Waduh, dari anaknya si cowok yang paling tua atau cewek paling tua, yang tengah, yang kecil. Ini mikir kadonya bingung kali ya. Soalnya kenapa? Wishlistnya beda. Kebutuhannya akhirnya beda. Kadang orang tua kita jadi bingung kayak harus beli apa nih. Nah, kita juga kadang walaupun misalnya kita ingin gadget, kita juga bingung gadget yang mana ya. Misalnya mau iPhone, Android, Samsung, Oppo, Huawei, apa yang kita mau. Kayak yang mana, tipenya juga banyak. Nah, tetapi ada satu pribadi, hari ini saya mau mengingatkan, tapi ada satu pribadi yang tahu jelas kebutuhan kita. Ada satu pribadi yang nggak pakai bingung-bingung, dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kira-kira siapa dia? Dia adalah Tuhan yang very clear, dia tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tuhan tuh sampai akhirnya bela-belain kirim anaknya itu, Yesus lahir di dunia spesifik untuk menjawab kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, dia kasih. Apa yang kita butuhkan, dia kabulkan. Apa yang kita butuhkan, dia juga jawab.
Nah, Tuhan itu jauh lebih keren daripada Santa Claus. Kita tahu, Santa Claus isn't real, right? Santa Claus tuh di dunia nyata nggak ada. Ada sih di mall-mall gitu kan, tapi cuman pakai kostum aja. Even kalau Santa Claus misalnya real, di film-film toh juga Santa Claus itu bisanya cuman kasih barang. Yang setuju katakan yes. Cuman bisanya kasih coklat, mainan, barang, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya juga barang-barang tersebut itu bisa dibeli dengan uang. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah, tetapi sebetulnya setiap manusia itu punya kebutuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diukur oleh materi kita, seberapa banyak secara keuangan kita punya, atau mungkin juga nggak bisa dibeli oleh kekuatan kita atau seberapa powerful influence kita atau follower kita itu udah banyak. Tetapi sekali lagi ada satu kebutuhan yang nggak bisa dibeli oleh semuanya itu, nggak bisa diukur oleh semuanya itu. Nah, sadar nggak apa yang kita butuhkan kira-kira? Ayo, apa nih? Dicintai. Itu adalah salah satu kebutuhan kita yang kita nggak bisa ignore itu, nggak bisa menolak, dan justru kebutuhan ini tuh nggak bisa juga dibeli oleh materi kita. Nah, sekali lagi kalau saya berbicara mengenai dicintai oleh satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yang bahkan melebihi dari orang tua kita, yang bahkan melebihi dari saudara kita, atau mungkin yang sekarang ini kita punya cowok atau cewek yang lagi jalan sama kita, melebihi dari semuanya itu. Bukan berarti sekali lagi ortumu atau saudara kita atau mungkin orang yang terdekat sama kita, sahabat kita, itu enggak sayang sama kita. Tetapi kasih manusia itu enggak sempurna. Bisa mengecewakan. Yang setuju katakan yes. Kalau kita di tempat ini pasti enggak ada yang nolak untuk bisa dicintai. Enggak ada yang enggak suka dicintai. Bener enggak? Apalagi momen Christmas ini, semuanya kasih kado, semuanya kirim-kirim kado, kan happy banget kan? Yang justru malah kalau kita itu enggak dicintai, dilupain, kita jadi ngambek. Yang setuju katakan yes. Waktu nih contohnya, waktu kita ini ulang tahun. Mungkin kita pikir, malam-malam nih, subuh-subuh nih, kita pasti nanti dikasih surprise nih. Happy birthday, misalnya Lita, happy birthday Lita, kayak everyone, kita mikir pasti kasih surprise, so happy kitanya. Tapi waktu kita expecting dari orang yang mungkin kasihnya itu nggak sempurna, bisa jadi dong mereka lupa sama ulang tahun kita, antara kawan kita atau siapapun itu bisa lupa. Nah, kadang apa? Kalau lupa jadinya kita ngambek. Yang setuju katakan yes. Nah, sekali lagi kasih manusia itu nggak sempurna, bisa mengecewakan. Mungkin secara tidak sadar, bukan karena juga bertujuan untuk mau menyakiti. Tetapi sekali lagi kita tuh perlu dicintai dengan kasih yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan yes. Nah, oleh sebab itu kita punya pribadi yang mengasihi kita dengan kasih agape. Kasih yang never failing. Kasih yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Dan satu tag di hari ini yang perlu kita ingat yaitu my gift is dope. Mari sama-sama juga ucapkan 2, 3. My gift is dope. Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus itu dia mau mengasihi kita dengan kasih agape. So my gift is dope. Keren banget nih kadoku di hari Natal ini, sangat keren, keren banget, baik banget, luar biasa banget. Nah, mari kita baca sama-sama di John 3:16, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan itu bisa-bisanya loh, mikirin itu bukan cuman kebutuhan secara materi, secara barang, secara cuman uang yang bisa hangus, bisa hilang kapan aja. Tetapi Tuhan Yesus tuh lebih mikirin tentang kebutuhan jiwa kita. What our soul needs.
Sekali lagi Tuhan tuh juga sampai segitunya mikirin kebutuhan jiwa kita yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita famous nih, influencerku, like followersku hundreds, thousands, misalnya gitu. Sekali lagi Tuhan itu nggak cuma mikirin tentang materi, barang yang bisa hangus, bisa lenyap kapan aja, tetapi Tuhan lebih mikirin tentang kebutuhan jiwa kita. Nggak ada setiap kita yang tidak mau dicintai. Dan tidak ada setiap kita yang tidak dicintai itu bisa kita merasa kayak happy. Nggak ada. Setiap orang suka dikasih, dicintai. Sekali lagi Yohanes 3 ayat ke-16 mengatakan dianugerahkan anaknya. Dan Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu digenapi di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai ke 31. Di Lukas 1 30 sampai 31 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekali lagi Yohanes 3 ayat ke-16 digenapi. Tuhan janji, Tuhan genapkan. Nah, mari kita sama-sama mau tahu sih, apa arti kata mengaruniakan. Nah, mengaruniakan ini ternyata yang pertama, ya kan, menurut kamus, kasih atau belas kasih. Dan yang berikutnya, mengaruniakan juga artinya pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, kalau dipikir-pikir, ya pasti dong manusia ini yang lebih rendah daripada Tuhan yang lebih tinggi. Nah, kok mau-maunya gitu kan, yang lebih tinggi itu mau kasih kita yang kedudukannya jauh lebih rendah. Ngapain gitu sampai harus mikirin kita? Nah, ada nggak di ruangan ini yang lagi ngikutin online? Ya kan? Siapa yang di tempat ini ARMY? Woi, BTS ARMY. Siapa-siapa? Anyone? Nah, mungkin kita waktu dengar kata ini kita langsung mikir, woi, that's me. Itu aku, ARMY. Aku ngefans banget lah pokoknya. Nah, bukan cuma BTS, misalnya kita ngefans sebuah grup atau siapapun lah. Baik penyanyi atau aktor atau mungkin pemain dance atau siapapun. Kita mungkin punya ya, ada seseorang idola kita. Nah, sebagian nih, kalau saya tahu ini salah satu ARMY ya kan, mungkin banyak ARMY bukan cuma salah satu. Tapi salah satunya dia itu bela-belain, ini teman saya sendiri, bela-belain beli kartu BTS itu harganya jutaan. Kayak ngapain gitu kan, padahal kartu, hanya cuma kartu. Kartu aja bisa di print sendiri, yang suci katanya yes. Lah tapi bela-belain loh, beli dengan harga yang mahal. Dan bahkan mungkin merchandise-nya beli sampai just tip di Korea. Saya juga baca nih, ada yang juga fansnya, ARMY-nya itu sampai beli bintang apa nih? Bintang di angkasa, like literally star. Di angkasa itu diberi nama, didedikasikan buat BTS. Kayak sampai segitunya sih ya kalau ngefans gitu kan. Nah, good news-nya buat kita hari ini, Tuhan itu ngefans sama kita. Sama-sama katakan wow. 2, 3, wow. My gift is dope. Kalau sekali lagi kalau Tuhan ngefans sama kita, jangan jadiin kita oh ya udah berarti aku sombong aja. Tuhan lo ngefans sama aku, kayak ya udahlah, Tuhan lo udah ngefans sama aku, kayak buat apa aku harus berusaha gimana lagi. Nah, sekali lagi bukan menjadikan kita sombong, tetapi poinnya adalah kalau Tuhan itu sayang banget sama aku, kamu, dan kita semua dengan kasih yang agape, yang tidak pernah mengecewakan. Kalau dipikir-pikir emang siapa sih kita ini? BTS aja bukan gitu kan. Muka mirip juga enggak, Blackpink enggak juga. Justin Bieber mungkin yang suaranya enak, kita juga bukan. Olivia Rodrigo, Kendall Jenner, or misalnya kita mikir Iron Man, Captain America, enggak juga. Kayak siapa sih kita ini kok sampai Tuhan itu ngefans? Tapi Tuhan tuh segitu sayangnya, segitu mengasihi kita sampai dia tuh mau-maunya rela jadi manusia, bahkan lahir dari bayi yang ringkih, yang gak berdaya buat setiap kita.
my gift is dope. Dan dari message kita hari ini kita perlu sadar dan tangkap. Yang pertama, you are so loved and so special. Mari sama-sama kita ucapkan, you are so loved and so special. Walaupun kita itu seems like no one, kita mikir followerku juga kagak banyak gitu kan. But he is addicted to us. Dia sampai terobsesi dengan kita, terobsesi untuk mengasihi kita. And makes us someone special in his heart. Nah, pertanyaannya lalu kita harus gimana ya? Nah, kalau kita ini ngefans ya kan, let's say BTS, Blackpink, or Justin Bieber, or Ariana Grande, like whoever that is. Kita waktu ngefans sama mereka, kita tahu bahwa sebetulnya itu mereka itu nggak tahu loh kita itu eksis. Yang setuju katakan yes. Tahu nama kita aja enggak, kita tuh tinggal di mana juga enggak. Kayak yang kita ngefans berat itu mereka lu nggak tahu kita, apalagi mengasihi kita. Lah tapi kok nonsen banget ya kadang ya. Tapi kok sampai bela-belain kita harus ngefans sama mereka, itu aneh kan? Aneh tapi nyata. Nah sama halnya waktu Tuhan tuh ngefans sama kita. Karena Tuhan sayang banget dan mengasihi kita banget. Cinta banget sama kita. Padahal sebetulnya dia tahu loh resikonya. Waktu dia mengasihi kita manusia, sebetulnya we might not love him back. Yang setuju katakan yes. Mungkin kita juga nggak mengasihi dia. Kita juga nggak berusaha untuk baik-baik sama Tuhan. Kita bahkan mungkin seringkali mengecewakan dia. Kita bahkan kasihnya nggak sempurna. But still, he chose to love us wholeheartedly, and his love is unconditional buat setiap kita. Dia sayang, dia cinta kita dengan sepenuh hati dan tidak mengenal kondisi. Nah, lalu kita harus gimana nih? Yang berikutnya, kita harus jangan menolak kasih Tuhan. Sama-sama yuk kita ucapkan, jangan tolak God's love. Jangan tolak God's love. Kalau kita lahir hari ini, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mungkin sama-sama ke gereja dengan keluarga kita bisa punya privilege, mungkin bisa nonton Teens online tanpa harus dimarahin, tanpa harus dilarang. Itu benar-benar hak istimewa dan privilege buat setiap kehidupan kita. Jadi jangan males dan jangan tambah menjauh sama Tuhan. Kalau hari-hari ini semuanya serba online, please jangan mari kita semakin stay away from God. Kita mari justru berusaha semakin mendekat kepada Tuhan. At least mari kita mulai rajin dan komitmen untuk bergabung setiap minggunya di atmosfer or hat-trick. Dan mari kita kalau bisa contribute something. Mari kita mulai kontribusi sesuatu. Kalau cowok nih, ya kan, yang nggak tahu sih zaman sekarang gimana. Tapi kalau kita itu suka sama seseorang, pasti kita juga pasti ngarepin kan, berharap orang tersebut juga mengasihi kita balik. Yang setuju katakan yes. Nah, makanya please jangan tolak God's love. Jangan kita tolak kasihnya Tuhan. Justru kita mari buka hati, buka hidup kita untuk kasih Tuhan boleh ada di setiap kehidupan kita, dan mari kita kontribusi sesuatu. Because my gift is dope. Sekali lagi di bulan Desember ini semuanya mengenai kado, mungkin tukar kado, wishlist. Setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi ada satu kebutuhan yang tidak bisa kita tolak dan bahkan kita craving for it. Yaitu apa? Dicintai. Oleh sebab itu ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yang selalu tahu kebutuhan kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia mengasihi kita dengan kasih agape. Sampai bela-belain Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk lahir ke dunia dan bahkan menjadi bayi yang tidak berdaya. Dan katanya di Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi good news buat setiap kita hari ini, Tuhan itu loh sampai segitunya ngefans sama kita, padahal kita ini bukan siapa-siapa.
Tetapi mari kita nggak sombong, tetapi poinnya adalah kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan buat setiap kita itu luar biasa. Buat saya, buat Anda, buat kita semuanya. Dan message di hari ini kita perlu sadar dan tangkap bahwa yang pertama, you are so loved and so special. Dan yang berikutnya, jangan tolak God's love. Jangan kita menolak, do not deny God's love. Mari kita buka hati, mari kita kontribusi sesuatu, or at least kita bisa berkomitmen setiap minggu kita mau mengikuti terus Teens Online Service dan kontribusi sesuatu buat the kingdom of God. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami disadarkan bahwa setiap manusia itu craving for love. Craving for love. Setiap kita itu mengharapkan dan butuh yang namanya dicintai. Dan Engkau bela-belain Engkau Tuhan turun ke dunia sebagai bayi manusia yang gak berdaya hanya untuk mengasihi kita. Engkau ngefans berat sama kita. Dan mari Tuhan, setiap kita mau sadar bahwa I'm so loved, I'm so special. Dan buat setiap kita, mari kita merespon dengan don't deny God's love. Kita nggak menolak kasihnya Tuhan, kita nggak menolak cintanya Tuhan. Tetapi kami mau membuka hati kami hari ini Tuhan. Dan kami mau berkomitmen untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dan bahkan kontribusi sesuatu untuk kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami. Sejak muda kami sudah punya privilege Tuhan untuk bisa mengenal Engkau, mengasihi Engkau, untuk kami boleh ada di tempat ini, bahkan bergabung di online service untuk semakin diberkati dan semakin mengenal Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Amin. So see you next week.